Mohon dijelaskan isi Quran surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 264 Ustaz. Ya, coba dibuka. Itu ayat-ayat tentang infak itu, tentang sedekah. Al-Baqarah 261 sampai 264. Surat Al-Baqarah surat kedua ya 261 sampai 264. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi summa la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Nah, ini dulu. Ini janji dari Allah. Bagi orang-orang yang gemar menginfakkan harta di jalan-jalan yang Allah ridhoi. Bagi orang-orang yang gemar memberi. Bagi orang-orang yang gemar bersedekah. Sedekahnya fisabilillah, ikhlas karena Allah, bukan untuk tujuan agar dipuji, bukan untuk tujuan agar dikatakan dermawan, tetapi tujuannya lillah, ikhlas memberi. Maka ada jaminan dari Allah, ada janji dari Allah yang pasti terwujud janji itu, nyata. Karena Allah itu kalau sudah berjanji la yukhliful mi'ad, tidak pernah menyalahi janji yang telah ditetapkan. Perumpamaan infak sedekah yang ikhlas karena Allah itu seperti satu benih. Dari satu benih itu kemudian akan tumbuh 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai menghasilkan buah 100. Sehingga jika dijumlah menjadi 700. Lipat ganda. Ayat ini lebih mengena daripada jika Allah sebutkan bahwa orang yang berinfak di jalan Allah akan diberi lipat ganda oleh Allah 700 kali. Itu kurang mengena. Tetapi ini dari proses Allah sebutkan. Pertama, infak dulu, ikhlas karena Allah. Kemudian meski ikhlas karena Allah, hartanya harus thayyib. Harta yang diinfakkan, harta yang disedekahkan itu harus thayyib. Mengapa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Karena Allah itu maha thayyib dan Allah tidak akan terima kecuali yang thayyib-thayyib.
dikatakan itu sabilillah, pertama hartanya harus thayyib, yang kedua ikhlas karena Allah, maka itu dikatakan sabilillah, di jalan Allah. Meski infak itu, pemberian itu dia berikan untuk membangun masjid, tetapi hasil korupsi, maka dia tidak akan mendapatkan pahala kebaikan di sisi Allah. Karena hartanya tidak thayyib. Meski untuk bangun masjid, meski untuk bangun pesantren, tapi uangnya hasil korupsi, maka tidak akan mendapatkan kebaikan di hadapan Allah. Tidak dikatakan sabilillah. Maka ini proses. Dengan redaksi yang Allah sebutkan, ini lebih mengena di hati kita. Ada prosesnya. Kemudian kalau sedekah atau infak atau pemberian itu sudah ikhlas karena Allah, hartanya thayyib, itu dilaksanakan oleh Allah, dipermisalkan oleh Allah seperti satu benih, satu biji. Maka kita akan memahami prosesnya, satu biji. Dari hal yang kelihatannya sepele, kelihatannya ringan, biji itu, kelihatannya tidak ada nilainya, tapi ternyata dari satu biji ini karena keikhlasan, ini akan melahirkan 7 tangkai. Siapa yang memelihara? Yaitu Allah. Kita infak ikhlas karena Allah, maka infak kita, sedekah kita dijaga oleh Allah di sisinya, dirawat oleh Allah. Ibarat petani menanam satu benih, kemudian merawat benih itu. Kemudian dari benih itu tumbuh kembang begitu subur, menjadi 7 tangkai. Sedekah kita yang ikhlas karena Allah tadi dijaga oleh Allah, maka akan bertumbuh kembang secara subur, berkah. Tumbuh kembangnya itu subur. Maka dipermisalkan satu benih memunculkan 7 tangkai. Dari 7 tangkai ini ternyata satu tangkai isinya 100 buah, sehingga berlipat ganda yang cukup banyak. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan itu pada siapa yang Dia kehendaki. Yang Dia kehendaki siapa? Yaitu orang-orang yang infak fi sabilillah. Berarti yang sedekahnya, infaknya ikhlas karena Allah dan dari hasil yang thayyib. Itu yang Allah kehendaki untuk dilipat gandakan. Jadi sebetulnya syaratnya sudah ada di sini. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah. Al-infaq fi sabilillah, ini syarat untuk mendapatkan pelipat gandaan dari Allah. Jadi siapapun selama dia beriman kepada Allah, kalau dia infak, sedekah, memberi, dan pemberiannya baik, maka itu termasuk telah memenuhi syarat untuk mendapatkan pelipat gandaan dari Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Karena Allah maha luas karunia-Nya. Sehingga kita tidak bisa berpikir, Bapak Ibu, tidak dibenarkan kita kemudian berpikir, wah saya nanti infak tiba-tiba tidak yang dikehendaki Allah untuk mendapat lipat ganda. Kalau ada pemikiran seperti itu, ya potensi tidak akan dapat lipat ganda karena tidak ikhlas. Salah satu ciri orang yang beriman itu suka memberi.
Bahkan Nabi sampai ngendika al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka gemar memberi, tapi ikhlas ya, bukan untuk tujuan yang lain-lain. Maka mendapat janji dari Allah termasuk hambanya yang akan mendapatkan karunia yang berlipat ganda dari Allah. Terus lanjut. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini syarat berikutnya untuk diterima infaknya di sisi Allah. Apa syarat berikutnya? Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adha. Ini syarat berikutnya. Pertama, dia memberi sudah ikhlas karena Allah. Yang kedua, pemberiannya itu hasil dari yang thayyib. Berarti dia sudah masuk dalam janji Allah, mendapat kebaikan di sisi Allah. Tetapi seiring dengan perjalannya waktu, karena kemudian muncul masalah dengan orang yang dulu suka dia beri, kemudian orang ini mengundat-ngundat pemberian. Apa itu mengundat-ngundat? Menyebut-nyebut. Misalkan begini, yo ora ngelingi dhisik lho, nek ra tak kei ora iso mangan. Waktu keluwen, waktu kena Covid kae. Umpama ra tak tulungi, kalau tidak saya tolong, tidak saya kirim bahan makanan, wis mbuh cek urip apa wis meninggal. Ngono kok ora ngerti matur nuwun. Kowe kelingan apa ora? Ingat ndak dulu pernah saya beri ini itu. Padahal pemberian itu sudah 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Dia memberi tapi masih ingat terus apa yang diberikan. Sehingga suatu saat dalam muamalah muncul masalah dengan orang yang dulu pernah dia tolong, pernah diberi. Kemudian orang ini mengungkit-ngungkit pemberian yang sudah diberikan. Apa kamu tidak ingat? Kok sekarang berani membantah saya? Apa kamu tidak ingat dulu pernah saya beri ini itu dan lain sebagainya? Nek seiki wani gawe masalah karo aku, balekno dhisik sing wis tak kei. Kalau itu kita lakukan, pahala kebaikan yang awalnya ikhlas tadi hapus semuanya sudah. Saat kita mengungkit pemberian. Orang Islam yang ikhlas itu tangan kanan memberi seolah-olah tangan kiri tidak mengetahui. Ini mengandung pelajaran ibrah. Kalau sudah memberi sudah. Misalkan ini ya, yang ada dalam tangan saya ini saya berikan jenengan terima apa yang sudah lepas dari tangan saya berikan ikhlas karena Allah pada seseorang, saya sudah lupa. Karena sudah lepas dari tangan saya. Milkiyahnya sudah berpindah. Kepemilikannya sudah berpindah. Yang awalnya milik saya menjadi milik saudara saya. Karena sudah saya berikan. Maka kalau memang ikhlas karena Allah, apa yang sudah terlepas dari kita untuk kita berikan ikhlas karena Allah pada orang lain, sudah lupakan saat itu juga. Sehingga seolah-olah tangan kirinya tidak tahu.
Karena kalau sampai tahu terus masih kita ingat, ini menjadi penyebab. Nanti kalau timbul masalah kita akan ungkit. Kita akan ungkit. Lah saat kita mengungkit pemberian itulah menyebut-nyebut terus apa yang sudah kita berikan. Hanya gara-gara ada masalah dalam muamalah, lantas kita ungkit pemberian yang dulu pernah kita berikan, saat itulah pahala kebaikan kita hapus di sisi Allah. Atau syarat untuk diterimanya infak, sedekah, pemberian di sisi Allah, syarat berikutnya kita memberi tetapi tanpa menyakiti hati penerima. Jangan sampai kita memberi membantu misalkan, namun tangan kita memberi, lisan kita mengucap sesuatu yang menyakiti hati penerima. Contohnya begini, ya sudah, kali ini tak bantu. Berapa butuhmu? Ning ojo kaya kere lempoh. Menungso kaya kere lempoh ra gelem nyambut gawe. Kerjane mung ngatung wae. Wis yo saat iki tak bantu. Ning ya aja kaya kere lempoh ngono kuwi. Ini menyakiti. Nah. Tangan memberi, lisan mengucap. Ketoke apik to memberi. Tangan di atas itu kan lebih baik daripada tangan di bawah. Kelihatannya kan baik ini. Tetapi lisannya menyakiti hati penerima. Maka apa yang kita berikan itu tidak dihitung kebaikan di sisi Allah, malah dosa coba. Pemberiannya tidak diterima oleh Allah karena menyakiti, malah dapat dosa dari lisan yang mengucap kata-kata menyakitkan tadi. Apa begitu terus lantas wis nek ngono aku rasa ngekei? Pola pikir kita yang dirubah, bukan begitu pola pikir kita. Kalau selama ini kita memberi masih suka mengungkit, kita memberi masih suka mengucapkan kata yang menyakiti, bukan infak, sedekah, pemberian yang dihentikan, namun mengungkit-ngungkitnya yang dihentikan, menyakiti secara lisannya yang dihentikan. Infaknya terus jalankan, sedekahnya terus, pemberiannya terus. Itu pola pikir yang benar. Ini syarat-syarat untuk diterima sedekah, infak di sisi Allah. Kalau sampai apa yang sudah kita berikan awalnya ikhlas, kemudian kita mengungkit-ungkit, kemudian tambah menyakiti lagi, ya, sudah hapus semua pahala kebaikan dari infak, pahala kebaikan dari sedekah. Infak harus dilakukan ikhlas karena Allah, hartanya thayyib, tidak mengungkit-ungkit pemberian, tidak menyakiti hati si penerima. Kalau itu dilakukan, maka janji dari Allah, lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Bagi mereka pahala di sisi Allah, kebaikan dunia akhirat. Kebaikan dunia akhirat, di dunianya dia tidak khawatir miskin, tidak khawatir melarat, tidak khawatir bangkrut, tidak khawatir di PHK karena infak, sedekah, memberi yang sabilillah. Jika dia memberi sudah lupa saat itu juga, hatinya penuh dengan ketenangan. Tidak ada was-was. Kingko aku ngekei, engko sesuk reso mangan. Nah, berarti belum ikhlas itu. Banyak Bapak dan Ibu ya, banyak saudara-saudara kita dalam setiap harinya
Allah takdirkan, Allah hanya titipkan misalkan hanya 100.000. Namun banyak di antara saudara-saudara kita yang 50.000-nya disedekahkan. Karena dia merasa cukup, qanaah untuk kebutuhan diri dan keluarganya hanya 50.000 itu setiap hari. Dia merasa cukup. 50.000-nya dia merasa ini sisa. Karena ini sisa, kebutuhan saya dan keluarga hanya 50.000, yang 50.000 sisa, maka dia masukkan ke kotak infak. Mungkin di masjid, mungkin pondok pesantren, mungkin untuk membantu orang lain. Tapi ada pula orang yang Allah titipkan setiap hari penghasilan mungkin 10 juta karena berbisnis. Mungkin dia Allah titipkan uang 100 juta. Namun ketika sedekah infak ya mung 50.000, padha karo sing 100.000 tadi. Bagi yang 100.000 tadi, untuk sedekah 50.000, 50%-nya itu sesuatu sekali. 50% dari hartanya. Bagi yang punya 100 juta, infak sedekahnya hanya 50.000, 100.000, itu tidak ngefek terhadap 100 jutanya. Ini kira-kira kaya yang mana? Kaya yang punya 100.000 atau yang punya 100 juta? Kalau kita melihat ukurannya nilai dengan matematika manusia, ya kaya yang 100 juta. Namun kalau kita melihatnya dengan tolok ukur akhirat, yaitu keimanan, maka kaya yang 100.000 tadi. Karena dengan penuh keimanan dia hanya merasa butuh 50.000, yang 50.000 dia merasa sisa, maka dia sedekahkan. Yang 100 juta dia berdalih, oh sedekahkan seikhlasnya. Nah ini saya seikhlasnya 50.000, 100.000, padahal dia punya uang 100 juta. Berarti masih ada sisi kebakilan. Maka melihatnya dengan tolok ukur akhirat keimanan. Kalau dunia ini tolok ukurnya pengetahuan. Tapi kalau akhirat itu tolok ukurnya iman. Maka kalau kita melihat dengan keimanan, lebih kaya yang 100.000 disedekahkan 50.000 tadi. Daripada yang punya 100 juta, sedekahnya juga 50.000. Dia tidak ngefek pada uang 100 jutanya. Nah, makanya ya, orang yang betul-betul ikhlas dalam sedekah, dia tidak takut melarat. Dia tidak takut miskin. Dia tidak takut kekurangan. Karena yakin betul Allah itu Ar-Razzaq. Yakin betul bahwa Allah berjanji, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa yang kita sedekahkan ikhlas karena Allah, pasti akan Allah lipat gandakan. Pasti akan Allah ganti baik zat maupun berkahnya. Nominal sedikit tidak masalah, yang penting full berkah. Daripada nominalnya besar jumlahnya, namun berkahnya dari Allah nol. Pilih mana? Nominal sedikit, full berkah dari Allah, atau punya uang miliaran tapi nol berkah dari Allah. Koruptor itu uangnya triliunan miliaran itu, tapi tidak ada berkah dari Allah. Karena hasil garong itu. Tidak ada berkah. Jangan dikira hatinya tenang. Berkali-kali kita contohkan. Bapak-bapak yang di pinggir jalan itu ya, penghasilan seadanya, tapi qanaah. Ternyata tidurnya nyenyak. Makan hanya nasi kucing, bisa glegeen coba. Bisa glegeen, habis itu molet begini, habis itu sari. Yang korupsi triliunan, miliaran, makannya bisa beli apa saja. Susah tidur, hati tidak tenang, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya.
Bapak yang di pinggir jalan itu tidur di emperan toko, tidak ada kasur, tidak ada selimut, apalagi AC. Tidur di jalan, alas koran, makannya hanya nasi kucing, tetapi nyenyak sekali sarinya. Kenapa? Karena qanaah, bersyukur. Maka kalau sedekah, infak sudah. Kita memberi sesuatu, kalau sudah kita berikan sudah, jangan diingat-ingat lagi. Ikhlas karena Allah. Terus, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Allah itu Maha Penyantun. Allah yang memberi kita semua saja, tidak ada satupun kalimat dari Allah yang menyakiti kita. Padahal yang paling berhak itu Allah. Semuanya Allah kasih untuk kita. Allah itu Maha Kaya. Allah itu Maha Penyantun. Allah saja santun. Masa kita makhluknya menjadi tidak santun dengan memberi tapi mencaci, dengan memberi tapi menyakiti. Allah Sang Khalik saja santun, bisa mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya. Saat Allah memberi tidak pernah menyakiti. Masa kita makhluknya yang bergelimang dosa tidak santun dengan sesama. Ketidaksantunannya ditunjukkan saat memberi menyakiti. Maka perkataan yang baik, qaulun ma'rufun wa maghfirah, dan menjadi pemaaf, itu lebih baik daripada kita sedekah namun menyakiti. Jangan pernah lantas berpikir bahwa aku rungi iso nek ngekei ora tanpa muni nglarani kok. Mudah kalau begitu saya tidak memberi dulu sampai saya ikhlas. Kalau itu pola pikir kita, selamanya gak akan bisa ikhlas. Bukan memberinya, sedekah infaknya yang dihentikan, tapi lesannya ditutup. Susah sepiro toh? Hanya untuk menutup lesan saja. Menutup mulut itu susahnya seberapa? Sudah ditutup, ketika memberi tutup. Itu bedanya Allah dengan makhluknya yang sangat hina ini. Maka hentikan pemberian yang menyakiti. Bukan pemberiannya yang dihentikan, tapi lesannya dirubah. Saat memberi berkata dengan yang baik, jangan menyakiti. Terus, hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ini saking sayangnya Allah pada hamba-hambanya yang beriman, maka betul-betul diwanti-wanti oleh Allah. Jangan sampai menjadi hamba yang merugi. Pahala sedekahnya menjadi hilang. Pahala sedekahnya menjadi tidak diterima oleh Allah. Maka di ayat 264 Allah sapa hambanya yang beriman. Allah wanti-wanti,
Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Itu yang pertama. Hei hamba-hambaku yang beriman, janganlah kamu batalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut, dengan mengungkit-ngungkit lagi apa yang sudah kamu berikan. Karena saat kita mengungkit-ngungkit, saat itulah pahala sedekahnya hapus. Dan jangan kamu batalkan pahala infak dan sedekahmu dengan cara menyakiti hati si penerima. Apa yang kamu berikan tidak akan sampai kepadaku kalau kamu memberinya dengan menyakiti hati si penerima. Berarti sedekah, infak, pemberian yang tidak diterima oleh Allah, pertama ya, itu tidak ikhlas karena Allah. Yang kedua, mengungkit-ungkit pemberian. Yang ketiga, menyakiti hati si penerima. Yang keempat, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Sedekah, infak, zakat, pemberian yang dilakukan tujuannya untuk riya, untuk pamer, bukan untuk Allah, tapi untuk dipuji, maka ini tidak sampai pada Allah. Kemudian wala yu'minu billah wal yaumil akhir. Pembelanjaan harta meski dalam kebaikan, namun dilakukan oleh orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula beriman pada hari akhir. Maka semua pembelanjaan harta yang demikian tidak sampai kepada Allah. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab fa'asabahu wabilun fatarakahu solda. Pemberian infak sedekah yang dilakukan seperti tadi, menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit, menyakiti hati si penerima karena riya, dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Itu perumpamaannya seperti batu licin yang di atasnya ada debu di atas batu itu. Kemudian tiba-tiba turun hujan yang sangat lebat, wabilun. Kira-kira debu yang ada di atas batu yang licin tadi masih ada tidak? Masih ada tidak? Sudah tidak ada. Ada batu, di atas batu itu ada debu, turun hujan yang sangat lebat, mengguyur batu itu. Kira-kira batunya masih ada debunya tidak? Sudah tidak ada, sudah bersih sekali. Begitu pula sedekah kita, infak kita, zakat kita, kalau kita lakukan dengan mengungkit-ungkit, dengan menyakiti, dengan riya, maka nanti saat kita sampai di hadapan Allah ternyata pahalanya sudah bersih, hilang. Seperti debu di atas batu tadi yang hilang tersapu oleh air hujan yang sangat lebat. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Mereka tidak akan mendapatkan apapun dari apa yang sudah mereka usahakan. Tidak mendapatkan pelipat gandaan berkah dari Allah. Di akhirat dia tidak akan mendapatkan kebaikan dari sisi Allah. Sehingga la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Rugi sekali sudah. Rugi sekali. Maka biar tidak rugi, maka infak, sedekah, pemberian itu harus dilakukan ikhlas karena Allah dengan harta yang thayyib. Sesuatu yang sudah diberikan itu jangan diungkit-ungkit lagi, dan saat memberi jangan menyakiti hati si penerima, dan semuanya dilakukan atas dorongan iman dan takwa kepada Allah.
Dengan demikian kita akan termasuk ke dalam golongan yang dijanjikan oleh Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha, ke dalam golongan yang akan dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan lipat ganda dunia dan akhirat. Ya, ini ayat mengingatkan kita motivasi tentang sedekah, tentang memberi. Ya, karena apa yang kita punya ini juga pemberian dari Allah. Semua yang ada pada kita ini pemberian dari Allah. Dengan kata lain, Allah menitipkan pada kita. Kemudian Allah berpesan, sebagian dari yang aku titipkan berikan pada fulan. Ini untuk mudah dipahami kan, misalkan kita titip pada seseorang, kemudian kita pesan, tolong ini saya titip barang, dijaga dengan baik, dirawat dengan baik, jangan diowah-owah, jangan digunakan tanpa seizin saya. Lah kalau kita dititipi, kira-kira apa yang dilakukan? Kita akan menjaga pesan-pesan dari yang titip itu. Begitu pula Allah menitipkan kita segala sesuatu, tetapi Allah berpesan, belanjakan sebagian yang aku titipkan padamu, berikan sebagian yang aku titipkan untuk ini. 8 asnaf. Untuk ini membantu sesama, untuk ta'awun, untuk sabilillah, untuk bangun masjid, untuk bangun rumah sakit, untuk bangun dan lain sebagainya. Untuk bantu fakir miskin. Itu pesan-pesan dari Allah. Maka kita yang dititipi ini kewajiban kita menjalankan semaksimalnya, sebaik-baiknya pesan dari Allah.